Kesultanan Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak tahun 1478. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Ia adalah putra Kertabumi Brawijaya dari perkawinannya dengan Putri Campa. Menurut Babat Tanah Jawi, perkawinan antara Kertabumi dan Putri Campa ditentang kalangan istana. Oleh karena itu, Kertabumi menitipkan Putri Campa yang tengah mengandung kepada Arya Damar, yaitu Adipati Palembang. Setelah Raden Patah lahir, ia menolak menuruti kehendak orang tuanya untuk menggantikan Arya Damar sebagai Adipati Palembang. Diam-diam ia pergi ke Jawa lalu menjadi santri Sunan Ampel. Raden Patah pindah ke Jawa Tengah pada tahun 1475 dan membuka hutan Gelagah Wangi atau hutan Mintara. Di tempat tersebut, ia mendirikan pesantren atas perintah Sunan Ampel dan menjadikannya pusat penyebaran Islam. Prabu Brawijaya akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhkannya sebagai Adipati Demak. Raden Patah mengganti nama Demak menjadi Bintara sehingga disebut dengan Demak Bintara. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah mengembangkan Demak Bintara sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Para pendatang dari Tiongkok pun banyak yang menetap dan perlahan-lahan Demak Bintara berkembang pesat. Namun, menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Sunan Ampel melarang Raden Patah menyerang Majapahit yang saat itu diperintah oleh ayahnya sendiri, Brawijaya V alias Kertabumi. Alasan Sunan Ampel, meskipun berbeda agama, Brawijaya V adalah ayah kandung Raden Patah. Meskipun demikian, setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah akhirnya benar-benar mewujudkan niatnya menyerang Majapahit. Pasukan Demak di Istana Majapahit berjumlah 3.000 orang, sementara pasukan Raden Patah berjumlah 30.000. Tidak seimbang. Pertahanan Majapahit pun jebol. Brawijaya V sendiri mengungsi dan wafat dalam pelariannya. Riwayat Majapahit pun berakhir. Setelah hancur, Majapahit menjadi bawahan Demak. Demak sendiri berdiri sebagai kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, dengan Raden Patah sebagai Sultan Raja pertama. Usaha Raden Patah mengembangkan Demak dibantu menantunya, yaitu Pati Unus yang saat itu menjadi Adipati Jepara. Pati Unus dijuluki Pangeran Seberang Lor. Seberang artinya menyeberang, Lor artinya utara, karena pernah menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan bangsa Portugis. Pati Unus tewas dalam serangan itu. Pada tahun 1521, Demak sekali lagi menyeberangi Portugis di Malaka. Kali ini di bawah pimpinan Raden Patah sendiri. Raden Patah pun tewas. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Agung Demak, sebuah masjid yang masih berdiri megah di kota Demak sampai saat ini. Raden Patah kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Trenggana, memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Pada masa Sultan Trenggana, Demak berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Trenggana berjasa atas penyeberangan Islam di kedua wilayah tersebut. Sebelum masa Portugis membangun benteng dan menancapkan kaki di bawah bumi panglima perang bernama Ferdinand, Demak terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada 1526. Demak pun menguasai Sunda Kelapa. Fatahillah atau kerap juga disebut Fatahillah Kana. Ratu Bagus dari Pasai berasal dari Samudra Pasai setelah Pasai ditaklukkan Portugis pada 1521. Fatahillah Hijriah dari Pasai ke Demak dan disambut dengan baik oleh Sultan Tangerang. Fatahillah ia kemudian menikahi Putri Ayu, Putri Syarif Hidayatullah dari Cirebon, juga menikahi Ratu Pambayun, Putri Raden Fatah sekaligus Janda Jaya Kalana, putra
Ampera dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati dari Ibu Syarifah Fatimah. Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Menurut Babat Tanah Jawi, sepeninggal Trenggana yang meninggal di Pasuruan saat hendak menyerang kerajaan Hindu Blambangan, terjadi konflik perebutan tahta di antara anggota keluarga kesultanan. Penggantinya adalah Pangeran Sedolepen, saudara Trenggana, yang dibunuh oleh anak Trenggana sendiri, Pangeran Prawoto. Konflik dan perebutan kekuasaan berlanjut, bahkan berkembang menjadi perang saudara. Putra Sedolepen bernama Arya Penangsang, pembunuh Prawoto. Hal ini membuat murka Jakatingkir, ipar Sedolepen, dan para sesepuh kesultanan, terutama Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi. Arya Penangsang kemudian dikalahkan oleh Jakatingkir dan tahta Demak jatuh ke tangannya. Jakatingkir Hadiwijaya menjadi Sultan Demak pada 1568 dan memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Dengan pemindahan itu, riwayat Kesultanan Demak berakhir. Sebagai tanda terima kasih, Hadiwijaya menghadiahkan sebidang tanah perdikan atau daerah otonom yang disebut Mataram kepada Ki Gede Pemanahan, menjadi kekuasaan Mataram dengan sebutan Ki Ageng Mataram. Ki Penjawi diberi jabatan sebagai Adipati di Pati. Jakatingkir wafat pada tahun 582 dan digantikan oleh Arya Pangiring putra Pangeran Prawoto. Sedangkan putra Jakatingkir sendiri, Pangeran Benowo, diangkat sebagai sultan dengan wilayah kekuasaan di Jipang. Benowo berhasil menggulingkan Arya Pangiring atas dasarnya. Sutawijaya diserai kekuasaan atas Jipang. Sedangkan Pangeran Benowo sendiri tetap berada di Panjang sebagai bupati oleh Sutawijaya, ibu kota keraton Panjang. Kemudian dipindahkan ke Mataram 586. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kesultanan Panjang.